Oh, Oke. Ada 7 orang kan? Oh, 8 orang. ya tambah gue tadi 1. Oh iya. Udah ada mulai ya. Animasi. Apa ini? Oke. Wih, ngapa ini? Hitam. Oke. Nas, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri. Dan kelompok kami mempunyai 7 peserta, yaitu saya sendiri yaitu Naswa Pratama, Anwar Fahmi, dan Raisa Belvakintana, Nadia, Trisha Kusdayanti, Yuda Malik Fajar, dan yang terakhir Irman Nur Hasanah. Oke, silakan simak materi ini ya. Laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri. Laju yang berkaitan atau laju pertumbuhan nilai fungsi adalah salah satu aplikasi turunan fungsi. Sebelum mempelajari materi laju yang berkaitan, ada baiknya kita sudah mempelajari dahulu memahami konsep referensi implisit. Karena inti dari materi laju yang berkaitan ini adalah kita menghitung besarannya berupa sesuatu apabila berkaitan dengan waktu atau D per dt. Perubahan suatu itu bisa jadi perubahan volume air, volume benda ruang, jari-jari, jarak, tinggi benda, dan lain-lain. Bila terdapat suatu kaitan antar variabel serta masing-masing variabel bergantung pada waktu T, maka perubahan laju dalam satu variabel dapat berakibat perubahan laju pada variabel lainnya. Makna dari tanda laju itu misalkan dx per dt lebih dari 0, apabila T membesar maka X membesar, apabila T mengecil maka X mengecil. Dx per dt kurang dari 0, apabila T membesar maka X mengecil, apabila T mengecil maka X membesar. Dx per dt sama dengan 0 itu maka X-nya konstan. Strategi menyelesaikan masalah laju terkait. Yang pertama, memahami permasalahan. Yang kedua, membuat diagram, berikan notasi kepada variabel-variabel yang merupakan fungsi terhadap waktu. Yang ketiga, menyatakan informasi dan laju yang diketahui dalam bentuk turunan. Yang keempat, tuliskan persamaan yang mengaitkan variabel yang diketahui. Yang kelima, gunakan aturan rantai untuk menurunkan kedua ruas terhadap T. Yang keenam, substitusi informasi yang diketahui dan tentukan laju yang Selanjutnya contoh soal yang pertama. Seorang anak laki-laki menerbangkan layang-layang yang tingginya 150 kaki. Jika layang-layang tersebut bergerak horizontal menjauhi anak itu pada 20 kaki per detik,
seberapa cepat tali layang-layang itu 250 kaki dari anak laki-laki tersebut. Penyelesaiannya yang pertama kita mensketsa ke dalam gambar apa yang diketahui di soal tersebut. Nah, ditanya DZ per DT saat Z sama dengan 250 kaki. Dengan menggunakan rumus Pitagoras. X pangkat 2 plus 150 pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. X pangkat 2 plus 150 pangkat 2 sama dengan Z-nya kan 250, jadi 250 pangkat 2. X pangkat 2 plus 150 pangkat 2 tuh 22.500 dan 250 itu 62.500. Pindah ruas jadi 62.500 dikurang 22.500 sama dengan 200. Maka apabila dikaitkan dengan waktu menggunakan diferensiasi implisit, Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus 150. 2Z DZ per DT sama dengan 2X DX per DT plus 0. 2 dalam kurung Z-nya 250, DZ sama dengan DT sama dengan 2 dalam kurung 200 dalam kurung 20. 2 dikali 250 sama dengan 500, DZ per DT sama dengan 2 dikali 200, 400, 400 dikali 20, 8.000. DZ per DT sama dengan 8.000 dibagi 500 sama dengan 16 kaki per detik. Maka cepatnya tali layang-layang yang terpakai oleh anak itu adalah 16 kaki per detik. Contoh soal selanjutnya yaitu suatu cairan mengalir ke dalam tangki silinder vertikal yang mempunyai jari-jari 6 kaki pada laju 8 kaki kuadrat per menit. Seberapa cepat permukaan air naik? Penyelesaiannya kita buat dulu sebuah gambar. Yang kan tadi kan jari-jarinya itu 6 kaki. Jari-jari itu kan R. Nah, R sama dengan 6 kaki. Rumusnya itu dV per dt sama dengan 8 kaki per menit. Nah, kan yang ditanya itu misalkan tinggi itu kan H, maka yang ditanyakan adalah DH per dt. Nah, rumusnya jawab rumus volume tabung. Kita ini memakai rumus volume tabung, yaitu V sama dengan X R kuadrat H R kuadrat yaitu per V ini X R kuadrat ini R pi R kuadrat kali H. V R kuadrat kali H sama dengan 36 R kuadrat Pi H. V H. Nah, kan rumusnya udah diketahui, no. Nah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Maka laju kenaikan maka laju kenaikan airnya adalah dV per dt sama dengan 36 Pi. 36 pi dikali dH per dt. Nah, dH per dt-nya kan itu 8. 8 sama dengan 36 pi dikali dH per dt. Nah, terus dipindahin terusin lagi ke kiri jadi dH per dt sama dengan 8 per 36 pi sama dengan 2 per 9 pi kaki per menit. Nah, jawabannya itu adalah 2 per 9 pi kaki per menit. Lanjut. Contoh soal selanjutnya, sebuah balon naik secara vertikal di atas titik A di tanah pada laju 15 kaki per detik. Titik B terletak di tanah satu level dengan A dan berjarak 30 kaki dari A. Ketika balon tingginya 40 kaki dari A, pada laju berapakah jarak balon dari B berubah? Penyelesaian.
Apabila dipresentasikan dalam bentuk gambar, soal tersebut menjadi seperti ini pada gambar ke-1. Dan apabila dipresentasikan dalam bentuk trigonometri menjadi ini gambar kedua. Ditanya dx per dt. Untuk mencari panjang sisi Z, gunakanlah rumus Pitagoras. X pangkat 2 plus 30 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. X-nya itu 40, jadi 40 pangkat 2 plus 30 pangkat 2 sama dengan X. Sama dengan 40 pangkat 2, 2500. Sama dengan X. X sama dengan 50. Maka 2X dikali dx per dt plus 0 sama dengan 2X kali dz per dt. 2 dikali 40 dikali 15 sama dengan 2 dikali 50 dikali dz per dt. Sama dengan 1200 sama dengan 100 kali dz per dt. dz per dt sama dengan 12 kaki per detik. Contoh soal selanjutnya, seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter. Puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi jarak 1,6 tinggi pohon, diketahui jarak pohon dengan siswa sama dengan 6 meter. Sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Tinggi anak sama dengan 1,6 meter. Ditanya tinggi pohon. Jawab, jadi untuk mencari nilai X, kita gunakan tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tan 30 derajat sama dengan X per sisi samping. X sama dengan tan 30 derajat kali samping, sama dengan 1/3 pi akar 3 dikali 6 meter. X sama dengan 2 akar 3 meter. Tinggi pohon sama dengan X plus 1,6 meter. Tinggi pohon sama dengan 2 akar 3 meter ditambah 1,6 meter. Tinggi pohon sama dengan dalam kurung 2 akar 3 plus 1,6 meter. Jadi tinggi pohon adalah 2 akar 3 plus 1,6 meter. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.